Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara hadir di sini kita datang untuk kita memuji, menyembah Dia. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidupan kami. Kami bangga kami punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kekuatan yang daripada-Mu turun atas setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan lawat setiap kami.
kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari angkat pujian ini, katakan bersama-sama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu berikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus
kekuatan daripada-Mu Tuhan yang membuat kami berdiri sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau yang menguatkan setiap kami. Engkau yang senantiasa memberikan kami Tuhan kemampuan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Yesus, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan sendiri. Tangan kuat-Mu yang menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, kami tidak akan mudah menyerah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan senantiasa memberikan kami kemampuan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saya rindu kita bangkit berdiri, katakan Yes Tuhan, menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Kami tidak akan pernah Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau kami menerima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudara yang siap bersuka cita lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Mari kita mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat.
dan ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang rindu untuk menabur untuk gereja Allah Baik di tempat ini, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Mari sebelumnya kita memberi persembahan, kita mau berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Biar pujian kami itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah setiap kami memberikan dengan sukacita. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk Tuhan hadir di tempat ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Kami pulang Tuhan, kami boleh lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jawabanku katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus-Mu, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan, Yes Tuhan, oh Tuhan yang setia buat setiap hamba. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku.
aku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya. Oh, syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami rindu dari bagian-bagian firman Tuhan itu boleh memperlengkapi kehidupan rohani kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan tertanam di hati kami. Segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan penuh atas kami semua, dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa kami dengan iman dan bersati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Luar biasa? Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kepercayaan Ibu Gembala Evi, Ibu yang memberikan kesempatan untuk pelayanan pada malam hari ini. Firman Tuhan bertemakan start with the truth, saudara ya. Kita akan belajar bahwa kehidupan ini harus dimulai dari kebenaran, saudara. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22, saudara. Betapa pentingnya bahwa kehidupan ini harus dimulai dari hal yang benar, saudara. Kalau tidak dimulai dari hal yang benar, maka terjadilah seperti yang terperistiwa di dalam Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu kita memulai segala sesuatu harus dalam kebenaran? Karena saudara, bagaimana situasi sebelum Bahtera Nuh ini mengangkut keluarga dan hewan-hewan yang diizinkan untuk masuk. Keadaannya adalah seluruh manusia pada zaman itu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan kejahatannya itu sudah di atas puncak. Sampai Allah menurunkan suatu bencana yang luar biasa dan memusnahkan segala yang hidup. Dan hanya tinggal Nuh dan keluarga dan hewan-hewan yang diselamatkan. Mengapa bisa seperti ini? Mari kita akan belajar, tarik dulu ke atas pada peristiwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memulai segala sesuatu melalui apa, saudara? Firman-Nya, melalui kebenaran, saudara. Tetapi sayang, di dalam perjalanan kehidupan berikutnya, Hawa mulai terpesona, atau perempuan itu terpesona, terperdaya oleh si ular tua, menawarkan agar mau memakan buah pengetahuan baik dan jahat.
dan mengambil keputusan perempuan itu untuk memakan bersama suaminya, dan keadaan mereka pada akhirnya telanjang dan mereka pun mengalami hukuman Tuhan dan keluar dari Taman Eden, taman Tuhan. Apa yang terjadi setelahnya itu, saudara? Allah mulai berjanji bahwa melalui keturunan perempuan ini akan lahir Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia. Dan Sang Juru Selamat itu akan diremukkan tumitnya. Begitu saudara, janji itu telah diberikan. Dan melalui keturunan perempuan, dinantikannya dan mereka melahirkan 2 anak. Kita tahu bersama, yaitu Kain dan Habel. Kain mempersembahkan pada saat dia rindu membawa satu persembahan, korban kepada Tuhan, yaitu dari hasil bumi. Dipersembahkan, tetapi hati Tuhan tidak tertarik dengan persembahan itu. Dan ketika Habel mempersembahkan korban yang berbeda, yaitu dia mempersembahkan dari domba, seekor anak domba dikorbankan menjadi korban persembahan. Dan itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Hati Kain menjadi panas dan membunuh adiknya. Mengapa korban itu bisa membuat satu situasi di satu sisi Allah tidak terlalu tertarik, yang satu ini Habel tertarik, saudara. Mengapa? Karena apa yang dipersembahkan Habel ini merupakan satu perwujudan iman. Perwujudan iman akan janji Allah kepada manusia, akan lahir Sang Juru Selamat. Maka iman inilah yang membawa persembahan Habel diperkenan. Sedangkan Kain ini mewakili satu persembahan, usaha manusia, usaha kekuatan diri sendiri. Mencoba dia mengolah dengan kekuatan tanah itu yang sudah dikutuk Tuhan. Yang dikutuk itu bukan Adam, saudara. Terkutuklah tanah, ya saudara ya, kalau kita baca. Terkutuklah tanah, engkau akan bekerja keras, tetapi hasilnya tidak maksimal seperti sebelumnya. Maka yang dikutuk itu tanah. Dan usaha Kain sebagai representasi kekuatan manusia, mencoba daya upaya sesuatu yang baik dari manusia dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ini tidak mewakili iman kepada janji Allah. Maka Kain persembahannya tidak diperkenan, saudara. Dan apa yang terjadi? Kain mulai membunuh Habel. Membunuh apa ini, saudara? Bukan sekedar membunuh adik, ini juga hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi darahnya itu menuntut kepada Allah. Mengapa, saudara? Karena Kain membunuh seorang pemegang janji. Seorang yang memulai start hidupnya dengan kebenaran. Membungkam, Kain sedang membungkam warta tentang berita keselamatan itu, saudara. Artinya tidak ada lagi berita keselamatan, hanya keturunan Kain. Sedangkan Kain pada akhirnya kita tahu ditolak oleh Tuhan, terlempar jauh dari hadirat Tuhan. Kain menjadi pelarian, saudara, ketika telah memutuskan membunuh adiknya. Artinya Kain membungkam berita tentang keselamatan itu, iman itu. Dampaknya apa? Allah mulai membuat satu cara yang lain, yaitu mulai Adam dan Hawa diberi kesempatan untuk melahirkan seorang yang bernama Set. Dari Set inilah turun-temurun terus sampai pada Lamek. Lamek memperanakkan yaitu Nuh. Mengapa Nuh dipilih dari sekian banyak orang? Nanti kita bisa tahu kualitas hidup Nuh itu semacam apa. Dari sekian orang keturunan-keturunan didapatilah Nuh. Kalau kita baca umur manusia pada masa itu bisa panjang ratusan tahun, sudah 500 ya, sampai 900 begitu, panjang-panjang. Tujuannya apa? Agar manusia memegang janji Allah. Melalui Set inilah Adam dan Hawa mulai mengajari Set untuk memegang teguh akan janji yang telah diberitakan penginjilan pertama oleh Allah sendiri akan keselamatan Sang Mesias itu.
dan disampaikan kepada keturunan agar mereka bisa melihat nenek moyangnya yang teguh memegang janji. Tetapi di tengah perjalanan ada keturunan-keturunan yang mulai menyimpang, saudara, yang tidak lagi setia. Nanti kita akan lihat mengapa tidak setia pada janji Allah itu, saudara. Kita akan lihat dalam Nuh. Nuh seorang yang konsisten, didapati Nulah seorang yang terus memegang janji yang disampaikan nenek moyangnya, yaitu dari Set. Akan kita bahas lebih dalam. Mengapa Allah memusnahkan seluruh bumi kecuali keluarga Nuh dan sepasang hewan? Slide berikutnya. Kejadian 6 ayat 5. Mari kita lihat di Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia apa saudara? Besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ternyata kejahatannya itu tidak lagi bentuk yang remeh-temeh, saudara. Tapi bentuk kejahatannya membuat hati Tuhan itu linu, saudara. Nyilu, saudara. Apa nyilu itu? Pernah sakit gigi, saudara? Waktu makan gitu, hidangannya lesat begitu, tapi giginya tidak menunjang, saudara. Bagaimana perasaan? Nyilu. Rasa gregetan gitu, saudara. Hidangannya mantap, tapi giginya nyilu. Ya itulah hati Tuhan pilu. Di satu sisi Tuhan itu ingin menyelamatkan, tetapi kelakuannya mereka justru jauh dari janji Tuhan itu. Tidak dipegang, saudara. Memilukan hati Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah kejahatannya. Apa, saudara? Kejahatan apa yang mereka perbuat? Mari kita lihat di ayat 4-nya, saudara, di atasnya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, siapakah keturunan ini? Di awal sudah saya sampaikan bahwa ada dua keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain ini mewakili seorang yang mengusahakan keselamatan dengan caranya. Tapi yang satu, Habel ini mengusahakan keselamatan dengan memegang janji Bapa, janji Allah, dengan mempersembahkan korban. Tetapi sayang, Kain membungkam berita warta keselamatan yang dipunyai adiknya itu, dibungkam, ditutup, dibunuh, saudara. Maka tinggal Kain. Tapi Allah punya rencana yang lain, yaitu membangkitkan keturunan dari Set. Dan dari keturunan Set ini banyak sekali, saudara, kalau Bapak Ibu nanti baca. Lalu yang terakhir Tuhan pilih Nuh. Mengapa, saudara? Karena ternyata anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan. Siapakah mereka itu? Inilah pernikahan yang ditolak Tuhan. Pernikahan yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan yang luar biasa. Keturunan yang dikatakan keturunan anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan. Anak-anak Allah di sini adalah keturunan dari Set. Mereka yang dipilih Tuhan. Anak-anak yang memegang teguh janji Allah untuk diberitakan kepada keturunan terus, saudara. Sedangkan anak-anak perempuan ini adalah keturunan dari Kain yang ditolak oleh Allah. Dan ternyata kedua keturunan ini saling kawin campur. Antara terang dan gelap. Antara orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang telah ditolak dari hadirat Tuhan, yang mengusahakan dengan kekuatannya sendiri. Mereka kawin campur. Apa yang timbul, saudara? Maka keturunannya, ini keturunan yang tidak betul-betul benar di hadapan Tuhan. Maka di ayat 6, pasal 6 ayat 5 menimbulkan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan apa itu, saudara? Kejahatan yang melanggar perintah Tuhan. Mereka melakukan pernikahan yang ditolak oleh Tuhan.
Kita akan lihat saudara, situasi ini akan terus berulang sampai masuk pada akhir zaman. Mungkin kita sudah ada di akhir zaman, tapi masih pada puncaknya juga akan terjadi berulang. Mari kita lihat Yesaya 54 ayat 9 saudara. Bisa dibantu untuk slide-nya. Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardi engkau lagi. Yesaya mencatat satu peristiwa di zamannya, di zaman Yesaya, itu tidak jauh dari peristiwa-peristiwa yang ada terjadi pada zaman Nuh. Nah, kalau di dalam Yesaya menulis seperti ini, situasinya kita bisa tahu kejahatan apa itu. Di samping pernikahan campur orang-orang Israel dengan penyembah-penyembah berhala pada zaman itu, akhirnya kita lihat banyak orang Israel juga gaya hidupnya menjadi penyembah berhala. Luar biasa, sampai banyak kuil, banyak tempat-tempat pemujaan di bawah pohon, ada banyak sesaji-sesaji, dibangun mesbah-mesbah yang bukan untuk Allah. Kita bisa lihat nanti peristiwa Yesaya itu, kalau Bapak Ibu nanti baca dengan teliti. Bukan hanya soal penyembahan kepada berhala, mereka juga pernikahan campur, mereka juga terlibat dalam penyembahan berhala. Mereka juga terlibat adat istiadat orang-orang penyembah berhala. Mereka bebas untuk hidup dengan pesta pora. Mereka bebas untuk melakukan, maaf kata, hubungan seksual di dalam kuil-kuil. Mereka bebas tanpa punya rasa malu. Itulah yang terjadi situasi di dalam zaman Yesaya. Dan berulang lagi, kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 24. Matius 24. Matius juga mencatat bahwa itu akan terjadi pada masa-masa akhir. Seperti zaman Nuh, 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lebih jelas lagi, kejahatan macam apa? Bukan hanya sekedar mereka makan minum, tetapi di dalamnya ada banyak ritual-ritual yang mengerikan sebetulnya. Di dalamnya juga ada kawin mengawinkan. Kita bisa melihat satu peristiwa di mana Allah menunggang balikkan satu kota yang bernama apa? Sodom dan Gomora, di mana Lut tinggal, dan orang-orang itu adalah keturunan Kain, saudara. Luar biasa. Itu yang terjadi, situasi yang akan terus berulang sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengapa seperti itu? Karena mereka tidak mau start with truth, memulai segala sesuatu dengan kebenaran. Kain memulai segala sesuatu dengan kekuatan. Tidak mau mencontoh adiknya, saudara. Nuh terpilih karena Allah tahu bahwa Nuh ini memulai segala sesuatu dengan kebenaran. Untuk itulah dorongan kita pada malam hari ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayolah, selagi masih ada waktu dan kesempatan sebelum kita masuk pada masa-masa kesesakan yang lebih berat lagi, mulailah segala sesuatu itu dengan hal yang benar di mata Tuhan. Apa itu hal yang benar? Ya, sebelum saya masuk itu, bagaimana reaksi Allah akibat dosa yang semacam itu? Kejadian 6 ayat 7 ditulis seperti ini.
Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Penyesalan Allah ini apakah bentuk kegagalan Allah dalam menciptakan manusia? Bukan, Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Allah tidak pernah gagal di dalam mengendalikan, menguasai keadaan alam semesta, termasuk ciptaannya kita ini, saudara. Tidak gagal, tidak ada penyesalan, tetapi penyesalan dalam hal apa? Keputusan manusia. Allah sudah membuat janji kepada manusia, tetapi responnya manusia masih tetap aja mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Seperti Adam ketika kedapatan telanjang, dia mengusahakan supaya menutupinya dengan apa, saudara? Usaha sendiri, saudara. Membuat daun-daunan, ya, pakaian dari daun-daunan untuk menutupi ketelanjangan mereka berdua. Ini adalah bentuk di mana mereka menggunakan akal pikirannya tanpa mau bersandar kepada Tuhan. Akibatnya apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan. Allah menggantikannya dengan pakaian yang ada korban sembelihan dari kulit binatang dikenakan kepada mereka berdua. Hidup kita ini, saudara, harus memulai dengan kebenaran agar jangan ikut juga di dalam kemusnahan murka Allah yang akan datang. Itulah pentingnya malam hari ini Bapak Ibu beribadah. Seringkali banyak kita datang mengibadah, mengharapkan mujizat dan berkat. Itu tidak salah. Itu adalah juga kebutuhan kita. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Pastikan bahwa saudara dan saya malam hari ini memulai segala sesuatu dengan kebenaran. Maka apa yang kita rindukan, kebutuhan, Tuhan yang tambahkan, saudara. Tuhan yang pikirkan. Mujizat itu otomatis, saudara. Nggak perlu kita pakai lidi, sogrok-sogrok langit, saudara. Untuk supaya berkatnya turun. Nggak penting, saudara, itu. Nggak perlu, saudara. Yang perlu adalah mari kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan rohani kita. Mari kita lanjutkan lebih jauh. Bagaimana memulai dari kebenaran? Ada 3 hal dari pembacaan kita tadi, Kejadian 8, ayat yang ke-15. Yang pertama, bagaimana kita memulai dari kebenaran, yaitu ayat 15, saudara. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Nuh memulai segala sesuatu dengan apa, saudara? Ketika perahu itu mendarat, kurang lebih ya Bapak Ibu, kalau ada yang mencoba menghitung berapa lama mereka berada di bahtera sampai keluar itu butuh 317 hari, saudara. Berapa? 317 hari, kurang lebih, saudara. Jadi hampir 1 tahun ya. 1 tahun mereka ada di kapal, saudara. Kita bisa bayangkan itu mereka mengapung-apung di atas kapal selama itu. Setiap hari dengar mbeh gitu ya. Petok-petok gitu ya. Ya apa perasaan kita? Setiap hari selama hampir 1 tahun. Bosan enggak, so? Bosan, saudara. Ketika sudah tahu burung merpati dilepas sampai 3 kali dan ketiga kalinya burung merpati tidak kembali, berarti sudah mulai surutnya sudah bagus sekali, saudara. Dan masih ditunggu sekian hari dan baru mereka bisa menikmati daratan. Mungkin juga kita bisa mendengarkan keluh kesahannya. Pak, kapan sih, Pak? Kok gak darat-darat, Pak? Ini kapan sudah bosan ini makan terus kayak gini sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Aduh, kapan ini? Atau lagi istri-istri, saudara. Aduh, ya apa ini suamiku? Jadi mungkin ini Nuh ini penuh pikiran dan telinganya dengan banyak suara-suara seperti itu. Tapi lihat, Nuh bertahan. Tidak ketika dia buka jendela, oh sudah daratan, langsung dia ayo serbu gitu, saudara ya. Tapi yang dia tunggu apa? Firman. Tunggu, saudara, sudah tahu ini sudah daratan. Kalau kita kan kalau sudah tahu restoran sudah perlu lapar, serbu begitu ya, nggak pakai doa mungkin ya. Sudah kelaparan, sudah makanan tersaji, sikat saja, saudara ya. Tadi saya ditelepon sama satu gembala.
dia ngomong gini, saya lihat di story WA-nya, dia ada di rumah sakit lagi tunggu dokter gitu ya. Terus saya tanya, kok kenapa kok? Dia langsung kirim, ini penyakitku, dia tunjukkan 6, saudara. Kurang 1, sempurna katanya dia. Kok sempurna penyakit ya? Enggak kok, ayo kita sembuh, sehat. Kenapa kok bisa? Lah iya, jemaatku bolak-balik kirim makanan gitu. Satu kirimi enggak terima, satunya kirimi saudara. Satunya ngajak makan di luar. Akhirnya dia organ tubuhnya bermasalah. Sampai kolesterol itu bisa 700 saudara. 700. Tadi di lab ya 700. Terus apalagi gulanya berapa, asam uratnya berapa, dia sebutkan, saya tidak hafal. Yang saya hafal itu 700. Karena apa? Saya tadi pagi pergi sama istri saya beli obat kolesterol, saudara. Istri saya, ayo ini dicek, ini kolesterolnya sudah 3. Dan saya ngomong ini kaku semua, langsung dibawa ke Basentong, saudara. Beli ramuan Cina, saudara. Nanti pulang ini saya minum, saudara. Ini wah sudah seperti itu ya, serbu gitu. Lihat Nu ini, saudara. Enggak pakai serbu-serbuan, dia tahan semua anggota keluarga. Tunggu, kita harus dengar firman Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Di saat kita sudah penat, capek, bosan di atas kapal, Nu tetap bertahan. Harus dengar firman Allah. Kita mulai segala sesuatu, memulai dunia yang baru, yang hanya 8 orang saudara. Kita harus memulai dengan yang benar, dengan firman Tuhan. Ini bisa timbul seperti ini karena apa, saudara? Karena dia pegang teguh janji Allah. Janji keselamatan itu dipegang. Orang-orang pada masa itu diselamatkan karena dia memandang jauh ke depan, beriman akan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat. Dia pegang teguh, saudara. Keselamatan kita karena apa? Karena iman juga, memandang ke belakang jauh. Ribuan tahun yang lalu sudah ada Sang Juru Selamat yang telah mati berkorban untuk saya, Bapak Ibu semua. Itu dipegang, saudara. Makanya dia tidak sembrono memulai hari. Dan juga Nu memberi teladan kepada siapa? Ham dan Yafet. Untuk jangan buru-buru keluar dari bahtera lalu melakukan aktivitas. Tapi tunggu firman Tuhan. Itu yang perlu pada malam hari ini Bapak Ibu. Ini sangat penting. Mulailah melangkah segala sesuatu, memulai hari Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan inilah yang membuat kita dapat berdiri teguh, tetap kuat, bertahan dalam iman, tetap terus melangkah. Sekalipun pernah kita mengalami satu kegagalan, kita bisa kembali bangkit karena ada kekuatan firman yang menopang hidup kita. Tanpa firman, kita akan bisa gagal, saudara. Amin, saudara. Untuk itu marilah kita semua melakukan segala sesuatu, mulailah dengan firman Tuhan. Saya bersyukur ya, seringkali juga saya absen dari mengikut doa pagi Ibu Gembala Evi yang setiap pagi setia jam 6 pagi membuat renungan pagi, saudara. Ya, tempo-tempo saya ikut, saudara, tapi beberapa kali nggak hadir karena ya banyak kesibukan, saudara. Kalau tidak ada kegiatan sibuk, saya pasti ikut, saudara. Karena apa? Bagus sekali. Ayo Bapak Ibu yang belum tergabung, silakan setiap pagi. Karena kita harus memulainya dengan firman Tuhan. Hanya tidak sampai setengah jam ya, iya. Hanya 25 menit kadang, saudara. Ya kadang 30 menit. Sangat singkat dan padat, saudara. Ikutilah. Itulah memulai hari dengan firman. Nu melakukannya demikian. Yang kedua, saudara, bagaimana memulai dari kebenaran, yaitu dirikan mezbah. Lihat di ayat 20. Lalu Nu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, yang bagian kedua setelah Tuhan berfirman kepada Nu dan keluarganya, maka Nu mulai melangkah keluar dari bahtera itu. Keluar. Nah, kalau kebiasaan kita setelah kita keluar, kita menapaki tanah ya. Saya pernah ke Makassar naik kapal 1 malam, saudara. Waduh, itu penyiksaan paling berat buat saya. Karena apa?
seumur-umur saya belum pernah naik kapal sepanjang itu, karena semalam 24 jam ya, berangkat malam atau sore dari Surabaya sampai sana ya sore sudah. Jadi hampir 24 jam di kapal Kambuna. Kelasnya kelas 4. Ya, satu kamar itu kalau tidak salah waktu itu isi 6 atau 8 orang. Dan kamar itu bersusun begitu saudara, dan banyak kecoaknya saudara. Bagi saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya beli tiket tidur di bioskop saudara ya, ada bioskopnya 10 ribuan, saya tidur di situ saudara. Karena tidak bisa tidur. Sampai di Makassar itu sebetulnya langsung berangkat ke Padang Iring ya, itu pegunungan-pegunungan, jalan kaki kurang lebih 2 jam 3 jam begitu saudara. Saya sampai Makassar jegrek langsung tepar saudara, bukan masuk rumah sakit, langsung saya ke dokter, 3 hari demam saudara. Sakit saudara, nggak bisa ngapa-ngapain mau pelayanan. Padahal dari Surabaya itu sudah fitness saudara, fitness jogging, pokoknya persiapkan fisik saudara. Sampai sana ambruk. Belum lagi naik gunung saudara. Wah, saya bawa ransel, makanan, minuman, wis energy drink, pokoknya tak bawa semua. Sampai sana nggak kuat gendong, tak kasih orang sana untuk ngangkat. Dia sudah sampai, saya belum sampai saudara. Fisiknya rohnya menyala-nyala, tapi fisiknya ampun sudah gak kuat. Ya itulah saudara, ketika sampai darat senang saudara. Wah, rasanya bersyukur bersorak-sorai karena tidak ada pemandangan di laut saudara. Lah ini lihat, Nuh setelah turun dia tunggu firman, dan setelah keluar dia nggak langsung ayo kita bikin pesta makan enak saudara. Enggak, dia langsung ajak seluruh anggota keluarganya, ayo kamu cari hewan-hewan yang tidak haram untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita ambil, kita taruh. Itu yang dilakukan. Kita perlu memikirkan hari ini persembahan apa. Ketika Tuhan sudah membawa hidup kita ini penuh dengan kemenangan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam anugerah Tuhan, berkat berkelimpahan, pemeliharaannya di masa pandemi tidak kurang. Persembahan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Seringkali kita berhitung, berhemat. Ketika Tuhan mulai mendorong kita, atau gembala kita mengajak kita, ayo kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, membawa satu persembahan. Wah, jangan saya lah Bu, lain kali atau orang lain lah saya, jangan dulu. Saudara ini lihat, Nuh memberi teladan kepada anggota keluarga, ayo kita persembahkan yang terbaik kepada Allah kita, yang telah pelihara selama kurang lebih 300 sekian hari, 17 hari kalau tidak salah. Kita terpelihara dengan baik, yang lain musnah semua saudara. Ngelihat mayat ngapung-ngapung, itu pemandangan hari-hari. Betapa ngerinya saudara. Betapa menyayat hati. Kita aja nyanyinya enak saudara. Walau 1000 rebah di sisiku. Lalu berlaksa-laksa. Kita nyanyinya enak, kita dengar berita COVID aja. Jemaat ini meninggal, keluarganya meninggal. Di sini, sudah perasaannya cemas, dudutan ya saudara ya. Ya saya di gereja juga gitu. Jemaat ini meninggal. Waduh, enggak bisa ngunjungi, cuma video call pakai HP saudara. Mendoakan begitu ya. Wes kuburan. Ini perasaan cekot-cekot sama istri saya. Ini, waduh, ya apa ini? Ya kita terus saja berdoa, bertahan di rumah saudara. Baru berapa orang yang bergelimpangan di kiri kanan kita. Nah ini setiap hari Nuh itu melihat mayat mengapung. Saudara. Tetapi Nuh mulai sadar bahwa kalau dia terpelihara harus ada persembahan. Persembahan apakah malam hari ini yang dapat kita bawa kepada Tuhan? Selain persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah waktu yang ada yang saya punyai, saya mau pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja GBI Mahanaim. Saya nggak tahu gereja GBI Mahanaim ini sedang membutuhkan tenaga apa. Tapi tawarkanlah kepada gembala saudara, pakailah saya Bu, untuk saya melayani. Karena saya mau juga menjadi persembahan Tuhan. Amin saudara, bukan soal uang. Kalau memang itu Tuhan pakai kita sebagai bendaranya Tuhan, dan kita diberkati berkelimpahan, boleh. Atau kita diberikan waktu yang cukup untuk menjadi pendoa sahabat, boleh. Ada banyak saudara, silahkan berkomunikasi dengan gembala untuk menjadi persembahan yang berkenan. Yang ketiga, yang terakhir, pegang janji Tuhan. Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 tertulis ini,
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia segala yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana memulai dengan kebenaran. Ayo terus pegang janji Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan pelihara kita. Tuhan yang akan menyertai hidup Bapak Ibu semua. Peganglah janji. Nuh mendapat janji ketika ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mulai berjanji, aku gak akan datangkan lagi kutuk, mendatangkan kemusnahan, mendatangkan malapetaka. Saya percaya gereja Mahanaim akan dipakai Tuhan luar biasa bersama seluruh anggota jemaatnya di tempat ini. Ketika kita sungguh-sungguh serius memegang janji Tuhan, akan banyak keselamatan terjadi lewat kehidupan Bapak Ibu yang terus setia memegang janji Tuhan. Amin. Sebetulnya Nuh ini, mengapa disisakan hanya keluarga Nuh? Tuhan ingin memulai dari keluarga yang baru ini. Keluarga yang kecil ini, Nuh mulai menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anaknya. Agar kelak generasi berikutnya menjadi generasi yang terus-menerus memegang janji Allah. Tetapi ternyata juga, nanti kalau kita baca, ketiga anaknya hanya 2 orang. Ham itu mulai menyimpang, saudara. Karena dia lebih senang melihat ketelanjangan orang tuanya. Melihat Nuh telanjang karena Nuh membuat kebun anggur. Mungkin dia juga seorang pemabuk bersama anaknya Kanaan. Dan kita tahu Kanaan nantinya akan diserahkan kepada kedua anaknya ini, saudara. Itulah timbul terus menerus. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan di gereja GBI Mahanaim. Akan menjadi seorang yang pegang janji Tuhan. Maka dari Bapak Ibu akan melahirkan banyak keturunan atau banyak generasi di gereja ini yang akan juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan tidak dikutuk oleh Tuhan. Berkat Tuhan justru memenuhi kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup dalam doa. Saya persilakan pelayan musik Song Leader Siringer untuk menaikkan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kalau ada dari Bapak Ibu pada malam hari ini yang mendengar firman Tuhan dan hatinya mulai terkoreksi, mari kita buka hati. Tidak ada tujuan khotbah ini untuk seseorang, tidak. Tapi ini semua juga termasuk saya. Mari kita mulai lihat kedalaman hati kita masing-masing. Sehingga kedatangan kita di tempat ini betul-betul kita mengalami kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Tuhan mau pakai melalui Bapak Ibu untuk membawa generasi berikutnya, generasi-generasi yang terus memegang akan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Yes, amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa, agar semua suku datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Oh ya, rumah doa, biarlah segala suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini bukan kebetulan kehadiran kita. Saya percaya setiap kehadiran Bapak Ibu ada masuk rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan secara pribadi. Saya nggak tahu bagian-bagian firman Tuhan mana yang pada malam hari ini sedang mengkoreksi hati kita. Kalau ada, mari kita buka hati, izinkan Roh Kudus saat ini bekerja secara pribadi. Luaskan Allah bekerja. Pandang Yesus yang ada di tempat ini. Alami satu pemulihan. Alami pernyataan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan. Nuh yang di akhir zaman, yang akan membawa banyak orang untuk masuk dalam bahtera, untuk dipakai Tuhan menjadi pelita-pelita yang bernyala-nyala. Saudara, mari kita persiapkan diri kita baik-baik, karena akhir zaman akan berulang pada seperti zaman Nuh, akan berulang kembali. Karena bukan perkataan saya, karena perkataan firman Tuhan dalam Matius 24 sudah menyatakan demikian. Mari, jangan ada satupun di antara kita yang kurang serius. Hari ini adalah waktu yang paling serius untuk kita meresponi firman Tuhan. Dan pandang Yesus, Dia sedang menunggu kita untuk kita mulai buka hati, mengalami pembaruan di dalam diri kita. Mari saya undang kita semua berdiri. Kalau ada, saudara boleh angkat tangan, tutup mata. Kita punya urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau selama ini hidupmu tidak memulai dengan firman, atau engkau belum membuat persembahan, mezbah, atau selama ini dalam memegang janji kita kurang setia, kita masih goyah dalam memegang janji Tuhan. Hari ini mari kita perbaiki, karena ini masih Tuhan beri waktu. Kehadiran kita malam hari ini ada kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi, bukan dari kata saya. Berserulah, jadikan saya Tuhan, rumahmu, Allahku. Ya, saya undang Ibu Gembala untuk pimpin kita dalam Agar
Raja kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami. Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu sudah mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami Tuhan. Untuk kami di akhir zaman ini, kami boleh terus berusaha, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Kami mau jaga hati kami mau berusaha. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang senantiasa memberkati ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus malam hari ini buat semua penata layanan yang sudah bertugas, worship leader, singer, pemain musik. Juga kami berdoa Tuhan, hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta David Sulaiman yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau pakai lebih tanda dengan tanda-tanda heran ajaib Tuhan. Engkau menyertai dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati penggembalaannya, berkati Tuhan seluruh keluarganya, berkati Tuhan agar senantiasa nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa, malam hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami juga berdoa, mari jemaat yang beribadah secara online malam hari ini, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi umat-Mu yang beribadah, mengangkat tangan tanda bahwa kami berserah kepadamu. Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkat Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Senantiasa apa yang kami berbuatnya berhasil, beruntung, dan senantiasa perlindungan-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih.